semuanya. Adapun tema kita hari ini adalah perselisihan diselesaikan. Nah, perselisihan itu apa ya kira-kira ya? Bisa terjadi ketika kita saat bermain, karena kita berbeda pengertian, berbeda prinsip, dan tidak terkonek, maka terjadilah perselisihan. Nah, hari ini anak sekolah minggu, perselisihan itu boleh diselesaikan dengan cara apa? Ya, caranya gampang. Berilah diri kita atau diri kita semuanya untuk dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan selalulah ingat akan kebaikan temanmu yang berselisih tadi. Kemudian apa langkahnya? Doakanlah temanmu yang berselisih tadi, maka pertemuan akan mudah. Kasih sayang akan dapat terangkul seperti Esau dan Yakub. Dengan sendirinya gugurlah kemarahan, gugurlah kebencian, karena sudah dikuasai oleh kasih Tuhan. Berpelukan, mudah tersenyum, dan berkat Tuhan akan melimpah buat orang yang berdamai. Nah, hari ini kita diminta firman Tuhan, berusahalah kita untuk membawa damai. Membawa damai akan disenangi. Membawa damai itu menjadi bahagia diri kita dan menjadi kita berbahagia. Selamat hari Minggu, selamat membuat dan membawa damai sejahtera. Shalom adik-adik, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Pastinya luar biasa. Kita akan mulai pada kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Semua tepuk tangan. Tuhan Yesus
Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami pada saat ini. Inilah Tuhan kami anak-anak-Mu yang hadir. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Berkati Tuhan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Semua adik-adik membawa persembahannya. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi sungguh ku bangga Bapa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Dimanapun berada, Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia hebat. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami punya kesempatan mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak mem yang luar biasa, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kisah tentang abang dan adik. Siapakah dia? Esau dan Yakub. Esau abangnya, Yakub adiknya. Firman Tuhan dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 bisa dibaca keseluruhannya. Membaca hanya ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya,
dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Amin. Anak-anak Mem, tema firman Tuhan hari ini, perselisihan diselesaikan. Dengan kata lain, Mem mau bilang memaafkan. Halo, apakah pernah di antara kita anak-anak sekolah minggu pernah nggak berselisih dengan abang atau kakak, atau pernah nggak bertengkar, marah kepada papa dan mama, dan akhirnya menyimpan sakit hati? Mudah-mudahan tidak pernah ya. Tapi kalau itu pernah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kisah tentang Esau dan Yakub ini bermula dari ketika suatu saat Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Dia mengambil hak kesulungan yang harusnya menjadi bahagian Esau. Ketika itu, setelah dia mengambil hak kesulungan itu, Esau sangat sakit hati. Bahkan Esau berencana membunuh adiknya sendiri, yaitu Yakub. Dia sakit hati. Lalu dengan berjalannya waktu begitu lama, tahu kan kisahnya? Bahwa akhirnya Yakub melarikan diri ke Betseba. Dari Betseba dia pergi ke Haran. Dia melarikan diri, menjauhkan diri dari abangnya Esau. Sampai suatu ketika bertahun-tahun lamanya. Tetapi karena Yakub tahu dia meninggalkan, mengecewakan abangnya, Yakub tidak sejahtera. Jadi ketika Yakub meski sudah bertahun-tahun meninggalkan Esau abangnya, tetap juga Yakub tidak merasa nyaman karena dia tidak memaafkan atau dia belum meminta maaf kepada abangnya. Sehingga ayat pasal 33 ini menceritakan Yakub mengambil waktu yang tepat, membawa persembahan, bertemu dengan Esau untuk minta maaf. Karena ketika dia belum minta maaf sekali lagi, hatinya tidak sejahtera. Anak-anak Mem, apa saja yang dibawa Yakub? Yakub membawa 200 kambing betina, 20 kambing jantan, ada 30 unta dan banyak lagi persembahan yang lain. Dan Yakub pada saat itu mengatur berdiri, para budaknya berdiri di depan, kemudian mereka membawa persembahan dan Yakub ada di situ. Tetapi ketika dilihatnya Esau, Yakub langsung tersungkur meminta maaf kepada Esau. Ayat 4 yang tadi membaca, pada saat itu alih-alih pada saat itu sesungguhnya Yakub takut ketemu Esau. Tahu kenapa takut? Karena Yakub tahu dia bersalah. Tetapi pada saat Esau melihat Yakub, dia langsung merangkul Yakub. Tadi dikatakan dia memeluk Yakub, dia mencium Yakub, lalu dia bertangis-tangisan. Artinya apa? Yakub memaafkan adiknya. Nah, anak-anak Mem yang luar biasa, pernahkah kita menyimpan kemarahan begitu lama kepada teman-teman kita di sekolah? Atau kepada kakak dan abang, atau masih ada ini yang menyimpan sakit hati, atau masih ada di antara kita, Mem dia terlalu banyak dosanya. Tetapi pada saat ini kita mendengar cerita Esau dan Yakub ini, Esau datang merangkul adiknya. Ketika dia melihat adiknya tersungkur meminta maaf, anak-anak Mem yang luar biasa, sesungguhnya Esau memaafkan Yakub bukan karena persembahannya yang banyak, bukan karena itu. Karena Esau juga berkecukupan. Lalu karena apa? Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memimpin hati Esau dan mereka saling memaafkan. Anak-anak Mem yang luar biasa, pernah nggak sakit hati kepada orang lain atau ada orang lain yang menyakitin hati kita? Lihat ini ya, Mem mau coba tulis. Adakah di antara kita yang pernah sakit hati atau menyimpan kemarahan sama temennya? Coba ingat-ingat, pernah nggak? Oh, Mem mau kasih nama dulu satu ya nama. Misalnya Robert. Namanya, misalnya nama teman kita itu Robert. Robert ini pernah menyakiti hati kita. Dia pernah mencuri pensil kita. Dia pernah tidak mau berbagi makanan.
Dia pernah berkata kasar. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan Robert, sehingga kita merasa terlalu sakit dan tidak bisa lagi dimaafkan. Kesalahannya sudah fatal. Tapi benarkah demikian? No. Anak-anak Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sebesar apapun kesalahan teman kita, karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, kita juga wajib mengampuni. Apakah bisa dihapuskan? Bisa dong. Bisa dihapus kesalahan Robert? Bisa dong. Bisa bersih? Bisa dong. Bisa. Nah, jadi jangan ada menyimpan sakit hati, kemarahan terhadap teman-temanmu, karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Belajar dari Esau dan Yakub, hari ini kita bersama-sama memberi pengampunan. Jika ada di antara kita yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, atau mungkin kita kecewa sama mama dan papa, anak-anak mem yang luar biasa, doakan mama dan papa, maafkan dan peluklah mereka. Mari kita mempraktikkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengar kisah Esau dan Yakub yang mereka pernah menyakiti. Yakub menyakiti abangnya Esau, tapi Esau memaafkannya karena Yakub datang minta maaf dengan hati yang tulus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa memaafkan, bisa saling memaafkan, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.